Oke everyone, welcome to Curhatan Hati pada malam hari ini. Kali ini ada tamu kita yang akan isi hatinya. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama. Saya kan udah cerai ya, dari saya kecil dulu, dari umur 5 tahun. Nah, poinnya itu mama saya nikah lagi. Nikah tadinya itu yang kayak tadi saya bilang sama mas asisten itu loh, dikenalin teman kerjanya. Tapi ternyata umurnya orang itu nggak panjang, kena jantung. Tiba-tiba meninggal, padahal orangnya baik. Nggak tahu gimana mama saya itu tiba-tiba tuh kebacut sama sepupunya. Mungkin karena dulu sering ngumpul bareng, jadi sering inilah jadi kepicut gitu loh, kepicut sama sepupunya. Jadi sering ngumpul bareng mereka gitu kan, mungkin ya. Pokoknya akhirnya tiba-tiba kok jadi nikah sama dia tanpa diperkenalkan dulu. Itu sakit hati pertama. Dan kedua, setelah mereka nikah itu karena tanpa omongan, tanpa apa, dan saya itu udah seneng sama si om yang teman kerjanya ini, karena baik banget gitu kan. Jadi kayak merasa, duh sama papa dulu udah pisah, kok sama yang ini enggak ini, walaupun saya tahu dia meninggal gitu loh. Cuma kok tahu-tahu ini cuman gak ada hitungan bulan, gak sampai sebulan, terus langsung nikah sama dia ini. Kaget lah pokoknya. Jadi kayak nggak tahu apa-apa soal orang ini. Nah pas begitu udah nikah itu kan masih nyampur sama nenek saya waktu itu, nggak dikasih pindah. Si bapak tiri saya ini, saya kekeh nggak mau panggil itu bapak tiri, panggilnya om pokoknya. Itu kalau tiap pagi biasa kan yang bangunin itu suster kita. Itu dia mau ngambil alih kerja. Dalam artian gini, oh bangunin anak-anak katanya biar deket. Saya nggak tahu kalau ke adik saya, cuman kalau ke saya karena kamar kita tuh pisah. Itu kalau pagi bangunin, zaman saya itu masih SD, SD kelas 5-an kalau nggak salah. Tuh sambil ngambung-ngambungin, nyium-nyiumin, sambil tangannya kayak grepen-grepen kemana-mana. Walaupun pada masa itu tuh saya tuh sampai sekarang pun kayak flat TV ya, cuman jadi belum numbuh waktu itu malahan sama sekali. Cuman rasanya udah nggak enak. Udah sampai ada masalah, dia pisah. Saya pisah rumah, maksudnya bukan pisah sama mama saya. Banyak gegeran lah sama mama saya, sampai nggak mau ngomong apa bla bla bla. Karena dulu dia pas mau nikah janjinya, nanti kamu punya papa baru, punya keluarga baru, bisa pergi bareng-bareng. Tapi tiap kali kalau udah janji sama anak-anak, akhirnya kita tuh ditinggal di rumah. Jadi kita nggak pernah diajak sama sekali. Jadi mama saya tuh berusaha benar-benar masuk ke keluarga dia, tanpa kita ini kayak lebih kayak sampah yang gak dihitung lah. Terutama kayak saya ya, karena saya itu benar-benar kopian papa. Nah, itu wah rasanya udah gak karu-karuan. Sampai saya kuliah gak mau ngomong sama dia. Saya kalau udah gak mau ngomong sama sekali, satu patah kata pun. Dia pun sama, ya udah. Sampai pas saya zamannya kuliah, mama saya sakit. Kata nenek saya, coba tengokin mamanya, jangan kayak gitu, durhaka loh. Bener saya, karena dia udah misah rumah, saya datengin rumahnya, biasa lagi, bla bla bla. Nah itulah awal semuanya yang, jadi tiap kali saya kesana, kalau lagi ketiduran atau apa gitu ya, namanya itu kan rumah mamah ya, nggak mikir macam-macam dulu. Ternyata ini si bapak tiri ini begitu lagi, kalau asal, jadi kalau saya tidur tuh kadang-kadang kayak ngerasa ada yang megang-megang daerah bawah. Terus kebangun, kebat lari kayak gitu kan. Ada satu kali lagi nonton TV bareng-bareng, mereka itu di sofa, terus mama saya tiba-tiba keluar dari ruangan itu. Saya duduk di bawah, jadi kan sofa di atas sama di bawahnya. Tiba-tiba itu tangannya si bapak tiri saya itu mencelat ke dada. Kutuk nyekel ya, ngeremes. Iya. Oh. Kaget toh. Iya. Lari. Terus sampai itu saya nggak pernah ke rumah dia lagi. Sampai saya kuliah pindah ke Malaysia, ketemu papanya anak-anak, akhirnya kuliahnya nggak selesai, nikah sama papanya anak-anak. Tiap kali balik masih nyoba kayak gitu lagi. Terus.
ini berlanjut ya sampai saya sudah pisah sama papanya anak-anak. Tiap kali ada kesempatan dia gitu. Termasuk pas mama saya baru pulang dari Swiss, dari supir kantor itu bawa dia tuh digotong karena ternyata dia pingsan, kena tipes, kecapean mungkin. Itu dibawa sama supir kantor, sama orang-orang itu digotong masuk ke kamar, udah pingsan gitu, kita mijetin. Orang udah pada bubar. Saya kalau melonjoran gimana sih mbak? Nah itu saya di dekat tangannya mama saya, dekat kepala, dia di bagian kaki. Masih kayak gitu lagi, megang, meraba kayak gitu-gitu. Saya udah ketakutan banget. Pokoknya itu nggak berhenti sampai pada masanya puasa orang lagi kayak gitu. Saya pulang kantor, mampir ke tempat mama saya, ketiduran pun masih kayak gitu. Jadi benar-benar di setiap usaha di setiap ini dia berusaha aja gitu loh. Kalau lagi belum nutup pintu kayak atau ketiduran, kadang-kadang orang capek ya. Sampai kadang tuh saya nggak mau ke rumah mama saya, cuman namanya itu orang tua ya, gimana. Nah ada satu masa tuh saya beraniin diri ngomong sama mama saya. Papa saya nggak tahu, saya nggak ngomong sama siapa-siapa dari saya kecil. Itu saya bilang sama mama saya, kelakuan suaminya tuh kayak gitu. Saya tuh cuma mau minta tolong aja gitu loh, biar saya nyaman di tempat dia. Ternyata mama saya itu lebih balikin punggung sama saya, yang bilang saya mau ngancurin rumah tangga dia, yang saya nggak seneng lihat dia bahagia. Ya saya meneng aja gitu loh, diam aja. Ya udahlah, kalau darah dagingnya sendiri nggak dipercaya. Saya pun tahu dia memang dari dulu itu nggak terlalu dekat sama saya lah, sama saya. Cuma kan kita jadi anak tuh berusaha, ya wes lah, namanya orang tua ya. Dari saya yang dulu tuh berusaha disayang sama mama saya sampai saya give up. Wes lah, berapa aja yang dikasih ke saya, even itu cuma 1%, saya hargai. Ngemis kasih sayang sama orang tua kan sakit rasanya gitu loh. Sampai dia bilang, kamu, saya biasa aja berusaha loh, saya berusaha itu fokus kerja, nggak terlalu, biar rasa sakit hati itu tidak terlalu nampak. Sampai pada akhirnya saya coba, pas hati itu udah mulai rada tidak terlalu marah, tidak terlalu benci, saya ke sana. Tetap kalau balik ke rumah tuh salim even sama si bapak tiri itu. Mama saya tanya sama saya, kok kamu bisa tetap mau saling tangan ataupun ini biasa sama dia? Saya bilang even sebelumnya pun saya tetap biasa sama dia, karena dalam agama saya diajarkan untuk mengampuni, tidak melupakan, mengampuni saja, karena penghakiman itu milik Tuhan. Dan lagi dia itu kan kepala keluarganya mama saya ngomong gitu. Saya nggak mau dia tuh sebagai istri kualat sama suami. Gak apa-apa dia nggak percaya sama saya sebagai anak, tapi itu dia cuma nangis tok dari situ ya. Makanya begitu mama saya meninggal pun, pas sebelum mama saya meninggal, pas dia sakit keras, dia kan kena kanker, saya masih di Bali. Ternyata saya baru tahu dia selingkuh di belakangnya mama saya. Itulah yang mama saya tuh merasa baru benar-benar, oh iya ternyata suaminya nih memang gatelan. Jadi itu selingkuh sama temen keponaannya. Itu mama saya katanya badannya udah tirus. Yang cerita pun anak saya sambil nangis-nangis. Jadi anak saya kan ikut sama mama saya. Sayanya lain rumah lagi, saya di rumah sendiri. Nah itu kenapa saya berhati-hati milih pasangan sekarang. Walaupun ngambil waktu saya sama suami itu 6 tahun untuk benar-benar tahu. Saya juga ada trauma dari papanya anak-anak. Ya take time lah ya. Take time, seperti tadi ya. 13 tahun. Iya, 13 tahun saya sendiri itu. 13 sampai 14 tahun sendiri. Ngurusin dengan dari trauma-trauma masa lalu. Karena itu yang menyebabkan saya punya borderline PPD. Orang itu adalah trauma ditinggalkan, di abandon.
trauma of abandonment, dari orang tua ninggalin. Papa saya memang juga selingkuh dulu, cuman dari papa tuh masih mau merangkul saya kayak gitu. Jadi saya nggak merasa kayak ditinggalkan, walaupun papa itu nggak selalu di dekat kita. Jadi caranya papa sayang ke anak-anak itu lewat uang. Berapa kamu mau, apa kamu butuh gitu. Cuman ya udah, toh kalau orang laki kan memang tidak seini perempuan ya cara. Jadi sebenarnya dari kitanya itu ya, kalau adik saya nggak tahu ya, cuman kalau dari saya itu lebih ke semau gue ya, kalau orang Jakarta bilang ya, sadar pada akhirnya. Cuman belum ada yang telat lah, kalau Tuhan itu bantu ya. Cuman sekarang ini saya kalau dengar cerita orang, jangan selalu blaming orang lain. Mungkin kita ada kesalahan juga berperan di situ, pasti ada lah, walaupun sedikit ininya kadarnya. Cuman itu pastilah dulu sama bapaknya anak-anak, kenapa sampai dia mukulin terus. Ya dulu saya marah, tapi begitu waktunya berlalu, oh ya mungkin karena dia stres yang tidak bisa dikeluarin, pelampiasannya sama istri. Yang penting asal jangan ke anak. Dia main perempuan, dulu saya cuma tutup mata karena fokus saya ke anak. Terus bapak tiri kayak gini, kok tak pikir-pikir loh, kok hidup saya kok kayak sinetron, tapi tak jalanin aja. Puji Tuhan semua itu ada pelajarannya ya. Jadi kalau sekarang waktunya mau gila-gilaan kayak gini, ketawa-ketawa apa ketawa, waktunya sekarang puji Tuhan ya. Dulu kalau saya cerita ini saya pasti nangis banget. Sekarang udah kayak cuma cerita biasa lah ya, karena semua apa yang dijalani dalam hidup, Tuhan itu punya rencana indah buat kitanya. Entah apa, kapan, dan di mana. Tugas kita tuh cuman jalani. Kadang bersyukur, ada yang disyukuri juga. Setidaknya kayak tadi dengar ceritanya Mbak Sri, ya nggak sampai harus mencari sendiri uang untuk lahiran atau apa. Seberat-beratnya saya, masih lebih ada yang lebih berat dari saya jalanin hidup ya toh. Cuman ya hidup itu kalau kitanya nggak kuat, nggak mungkin Tuhan kasih cobaan toh. Pahit sih memang, cuman haleluya, Tuhan luar biasa. Bisa ngelewatin ini aja kayak sadar nggak sadar, kadang-kadang kayak lebih berhati-hati sama orang. Iya, jadi istilahnya gini Hana, dirimu sekarang ini kan kamu sudah melalui hal-hal yang sudah tidak mengenakan ya di tahun-tahun kemarin. Nah sekarang ini kamu tinggal memetik buahnya gitu loh. Jadi rasa syukur itu yang tak terhingga sekarang ini gitu loh. Banget ya Mbak. Untuk hal kecil pun tak syukuri sekarang. Karena banyak lagi sih yang lebih pahit daripada yang kasus bapak tiri saya ini. Cuman menurut saya itu selama kita tidak ada pelepasan, itu akan terus gandoli ngikutin kita. Makanya kalau saya seneng ngikutin ini kan curahan hati itu ada dengar kayak beberapa yang saya ngikutin ya Mbak Po ya. Cerita tapi masih gandoli masa lalu, masih blaming. Itu tadi masih blaming masa lalu, betul. Iya. Kitanya yang harus melepaskan itu, sudah menyakiti kita. Kayak saya pernah cerita itu yang selingkuhan papa saya yang rebut dia dari mama saya itu, sampai kita hancur berantakan kayak gini. Pada saat papa saya meninggal, saya bencinya setengah mati sama dia tuh nggak mau. Dan memang kualat di sekeluarga gitu lah ya akhirnya poinnya. Cuman saya datengin dia, saya telepon, saya bilang saya minta maaf tante, saya benci sama kamu itu seumur hidup saya. Kamu nyebabin trauma di hidup saya sampai saya mati.
Tapi saya hari ini datang, saya mau minta maaf untuk papa saya, biar papa saya itu jalannya lancar, tidak ada hal yang memberatkan dia. Saya minta maaf, saya sudah benci sama kamu itu selama ini. Tolong maafin saya, tolong maafin semua. Terus dia juga nangis minta maaf. Ya udah, itulah plong titik baliknya semua tuh Mbak. Koyok itu batu yang ada di dada ini udah tek, lepas. Makanya bisa sekarang ini berdamai dengan situasi sekarang. Sudah tidak ada apa ya, kayak batu besar tuh yang gandoli seumur hidup itu loh Mbak. Karena udah dihancurkan kan. Itu sama Tuhan. Itu luar biasa sih kalau saya bilang ya. Luar biasa.